Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tuhfatus Saniyah Bisyarhi Al-Muqaddimah Al-Ajurromiyah. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu pembahasan tentang al-hal. Baik, jadi kita sekarang masuk ke mansubat yang selanjutnya. Setelah sebelumnya kita ambil al-maf'ulu bihi, kemudian al-maf'ul mutlaq, kemudian kita juga sudah ambil al-maf'ul fi, dzarf zaman dan zarful makan. Sekarang kita masuk ke mansubat yang selanjutnya, yaitu al-hal. Baik, kita langsung saja. Ibnu Ajurrum mengatakan babu al-hal. Al-halu huwa, kalau dalam kitab yang lain mungkin antum nanti temukan al-halu hiya. Ya, hal itu bisa dihukumi mudzakkar, bisa juga dihukumi muannas, tergantung kepada konteksnya nanti. Jadi di sini al-halu huwa al-ismu al-mansubu, ya, karena dia adalah mansubat. Al-mufassiru liman bahama minal hayat. Ini pengertian dari al-hal. Al-mufassir, dia berfungsi untuk menafsirkan atau menjelaskan. Ya, kalau di kitab yang lain dikatakan al-mubayyin. Lima in bahama, ya, untuk menjelaskan sesuatu yang in bahama. In bahama ini berasal dari kata mubham, yang artinya samar-samar. Jadi, al-hal adalah suatu kata yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang masih samar. Minal hayat, dari keadaan-keadaan isim atau keadaan-keadaan fa'il atau maf'ul bih dan seterusnya. Baik. Jadi al-hal itu ya sesuai dengan namanya, ya, dia adalah berfungsi untuk memperjelas sesuatu yang masih samar. Semisal kita mengatakan Muhammad datang dalam keadaan menangis. Nah, biasanya al-hal itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu diartikannya dalam keadaan, begitu. Ya, kalau nanti Anda temukan ini kalimat ini nyocoknya diartikan dengan dalam keadaan, berarti ya, itu adalah al-hal dalam bahasa Arab. Baik. Jadi ihfaz hada ta'rif al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Kalau dalam kitab yang lain ya dikatakan al-hal itu adalah wasfun, ya, wasfun mansubun, ya, yubayyinu hayata sahibihi al-ma'rifah. Ya, pengertiannya sama dengan ini. Contohnya ja'a Zaidun raqiban. Ya, di sini kita lihat saja yang mana yang berbentuk mansub di sini, maka itulah halnya. Ya, ja'a Zaidun raqiban. Kata raqiban di sini berfungsi untuk menjelaskan sahibul halnya, yaitu Zaid. Ya. Jadi ja'a Zaidun wa huwa raqibun. Ya, atau naqul ja'a Zaidun wa haluhu yarkab matalan. Ya. Baik, jadi ja'a Zaidun, Zaid telah datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan raqiban, ya, menunggang kendaraan. Wa raqibtul farasa musrajan wa laqitu Abdullahi raqiban. Raqibatul farasa artinya saya mengendarai seekor kuda musrajan, ya. Jadi di sini sahibul halnya adalah al-faras. Ya, al-faras musrajan itu kuda yang sudah dikasih pelana itu, ya. Musrajan naqul. Baik. Walaqitu Abdullahi raqiban, dan saya bertemu dengan Abdullah wa huwa raqibun wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengannya. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat ke contoh-contoh di sini, ada hal yang berfungsi untuk menjelaskan fa'il, yaitu Zaidun. Ada hal yang berfungsi untuk menjelaskan al-maf'ula bihi, misalkan al-faras dan Abdullah di sini. Nah, jadi
Ya, al-hal, pembahasan al-hal itu ya adalah pembahasan yang berfungsi untuk menjelaskan apa fungsi dari atau apa eh, kondisi dari sesuatu, entah ada bisa fa'il atau maf'ul bih atau fa'il dan maf'ul bih sekaligus. Baik. Sekarang kita lihat pengertian dari pensyarah di sini. Al-halu fil lughah ma alaihi al-insan. Ya, al-hal secara bahasa artinya ma alaihil insan min khairin aw syarrin. Ya, sesuatu yang dialami oleh manusia entah itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Ya, misalkan naqul kaifa haluka, hadahu al-hal lughatan. Wa huwa fi istilahin nuhat, adapun al-hal dalam pembahasan ahli nahwu itu pengertiannya adalah al-ismu al-fudlatu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Dia adalah sebuah isim yang sifatnya fudlah. Kalau dikatakan fudlah itu lawan dari umdah. Ya, artinya adalah malaysa ruknan, sesuatu yang bukan rukun itu namanya fudlah. Jadi dia bukan inti dari kalam tersebut. Ya. Nah, jadi kalau dia bukan mubtada dan khabar pada jumlah ismiyah, maka dia adalah fudlah. Ya, kalau jumlah fi'liyah, kalau dia bukan fi'il dan fa'il sisanya itu maka adalah fudlahnya. Baik. Lawan dari fudlah itu ada umdah. Umdah artinya inti dari kata. Mubtada khabar, fi'il dan fa'il misalkan. Wa qauluna al-ismu, sekarang kita akan jelaskan, pencara akan membaca di sini akan menjelaskan kepada kita pengertian yang disebutkan tadi. Tadi kita katakan al-hal adalah al-ismu. Yashmulu as-sariha mitlu dahikan fi qaulika ja'a Muhammadun dahikan wa yashmulu al-muawwal bis-sarihi mitla yadhaku fi qaulika ja'a Muhammadun yadhaku. Baik. Tadi kita katakan bahwasanya hal itu pasti berbentuk isim. Dan isim itu ada dua. Ada isim sharih atau kita kenal dengan masdar sharih ya, mencakup itu apapun bentuk isim di Indonesia, entah dia berbentuk ismul fa'il, ismul maf'ul atau yang lainnya. Ya, contohnya misalkan isim sharih itu kata dhahikan. Ya, kata dhahikan isim jelas ya. Ini adalah isim sharih namanya. Yang jelas. Wa ismulu al-muawwal bis sharih. Ada juga namanya al-muawwal bis sharih. Ya, ada as-sharih, ada al-muawwal bis sharih ya. Al-muawwal bis sharih artinya dia tidak sharih, hanya saja dia hasil pentakwilan ya dari isim yang sahih. Maka dia memiliki makna ya, makna al-ismus sharih ya, tapi dia tidak berbentuk isim. Contohnya yadhaku. Yadhaku bermakna dhahikan ya, karena di akar katanya sama. Fi qaulika ja'a Muhammadun yadhaku. Maka fungsi kalimat yadhaku di sini wahwal fi'il adalah untuk menjelaskan kaifa halu Muhammad hinama ja'a. Ya, jadi yadhaku ini ya kita katakan dia al-muawwal bis sarih. Dia bukan isim, tapi dia al-muawwal bis sarih istilahnya. Bagaimana membedakannya nanti fiil yang beneran fiil dengan fiil yang muawwal bis sharih? Cara membedakannya tambahkan kalimat wahwa di situ. Ya, tambahkan kalimat wahwa. Jadi ja'a Muhammadun wahwa yadhaku. Nah, berarti kalau bisa seperti itu, ya, bisa ditambahkan wahwa dan kalimatnya tetap mustaqim, maka dia dinamakan al-muawwal bis sharih. Baik, al-muawwal itu dia kata ta'wil ya. Awwala yu'awwilu muawwalan. Fa innahu fi ta'wili qaulika dhahikan. Ya, karena yadhaku ada merupakan takwil dari kata dhahikan. Dhahikan isim fa'il, yadhaku fi'il mudhari, itu saja bedanya. Wa kadzalika qauluna ja'a Muhammadun ma'ahu akhuhu. Fa innahu fi ta'wili qaulika musahiban li akhihi. Ya, jadi secara makna kita melihatnya takwil itu ya. Ya, ja'a Muhammadun ma'ahu akhuhu. Muhammad telah datang dan bersamanya adalah saudaranya. Maka ini sama dengan kita mengatakan ja'a Muhammadun musahiban li akhihi. Ya, musahiban li akhihi artinya dia ditemani oleh saudaranya. Jadi persis sama. Ya, tidak ada bedanya di situ secara makna. Jadi kalau antum bingung nanti menentukannya, lihat secara makna. Ya. Nah, jadi pembahasan hal ini nanti yang membuat bingung itu adalah ketika kita nggak paham makna kalimat tersebut, ya, jadinya kita nggak punya gambaran kalimat yang mana menjelaskan yang mana begitu. Apakah ada kata yang menjelaskan, kita nggak tahu di situ. Nah, jadi ya, itu pentingnya kita memahami maknanya dulu sebelum kita ya,
sebelum kita mengi'rab. Ya, mengi'rab itu hanya menambah ya, faedah dari kalam tersebut. Taib. Ya, misalkan contoh hal di dalam Al-Quran yang sering kita dapati, misalkan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Ya. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Ya wahai nabi, sungguhnya kami telah mengutusmu syahidan. Ya, sebagai syahid. Nah, jadi bagaimana hal nabi ketika dia diutus? Syahidan. Gitu. Ya, wa mubasysyiran wa nadhiran. Nah, hal yang model seperti ini namanya hal as-sharih. Jadi jelas, ya. Atau dalam pembahasan anwaul hal nanti ada namanya al-hal al-mufradah. Yang agak sulit itu nanti adalah kalau sudah masuk ke al-muawwal bis-sharih ini, ya. Nah, jadi kalau kita paham mana ayat yang kita baca tadi, ya Yuhan Nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Kalau kita paham mana kalimat ini, yang mana kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dan seterusnya, maka kita bisa tahu mana atau mana dari kalimat tersebut yang berkedudukan sebagai halnya. Baik. Dan tadi di pengertian kita katakan alismu al-fudlah. Apa itu al-fudlah? Ma'nahu annahu laisa juz'an minal kalam fa kharaja bihil khabar. Nah, al-fudlah itu artinya dia bukan bagian dari kalam, dia hanya sebagai pelengkap, sebagai aksesoris, hanya untuk menambah makna saja. Jadi dia bukan rukun. Ya, kalau jumlah tersebut berbentuk jumlah ismiyah, maka yang selain mubtada dan khobar itulah yang disebut dengan fudlah. Ya, kalau jumlahnya berbentuk fi'liyah, jumlah fi'liyah, maka yang selain fi'il dan fa'il itulah yang disebut sebagai al-fudlah. Baik. Kemudian kita katakan al-mansubu, al-ismu, al-fudlatu, al-mansubu, kharaja bihil marfu'u wal majrur. Ya, hal itu nggak mungkin dia dihukumi ya, marfu atau majrur. Ya, tapi dia hanya bisa dihukumi mansub atau nanti fi mahalli nasbin. Jadi dia bisa mansub ya kalau dia berbentuk mufrad ya, atau juga kita katakan dia fi mahalli nasbin. Tapi marfu atau majrur nggak mungkin. Baik. Wa innama yunsabul halu bil fi'li ya au shibhil fi'li kasmil fa'il. Baik. Jadi hal itu ya, kenapa dia dikatakan mansub? Apa yang menyebabkan dia mansub? Yang menyebabkan dia mansub adalah fi'il atau syibhul fi'il. Apa syibhul fi'il itu? Ya, syibhul fi'il itu beda dengan syibhul jumlah ya. Syibhul fi'il itu adalah ya empat hal ini. Isim fa'il, masdar, dzarab, dan ismul isyarah. Ya, ini disebut dengan syibhul fi'il. Ya, jadi dia memiliki makna fi'il. Nah, jadi kalau kita misalkan kita coba lihat contoh yang pertama tadi, ja'a zaidun rokiban. Di sini amil yang membuat rokiban itu mansub adalah fi'il. Ya, fi'il ini yaitu ja'a. Ya, ja'a ini membuatnya. Atau bisa juga nanti berbentuk syibhul fi'il. Ya, syibhul fi'il itu nanti kalau di sini ada ismul fa'il, ismul isyarah dan seterusnya nanti. Ya, tapi itu lebih banyak contohnya nanti yang al-fi'il nanti. Ya, type. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Nah, jadi ya al-hal itu dikatakan mansub ya bisa dengan fi'il atau dengan syibhul fi'il. Kalau dikatakan syibhul fi'il itu maksudnya empat hal ini ismul fa'il karena ismul fa'il bisa bermakna fi'il, al-masdar juga begitu, ya, bisa bermakna fi'il, dzarab juga bermakna makanul fi'il atau zamanul fi'il, wa ismul isyarah bermakna ta'yinu al-fi'il. Baik. Wa qauluna al-mufassiru liman bahama minal hayat ma'nahu annal hal yufassiru ma khafiya wastatara min sifati dzawil aqli aw ghairihim. Ya, apa maksud dari bahwasanya hal itu menjelaskan sesuatu yang samar, ya, menjelaskan keadaan yang masih samar-samar? Maknanya adalah bahwasanya hal itu dia menafsirkan sesuatu yang masih tersembunyi atau tertutupi dari sifat-sifat yang dimiliki oleh zawil akal. Zawil akal yang mana al-aqil, ya, yang berakal,
au ghairihim, atau yang lainnya, yang selain yang berakal. Tsumma innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'il. Terkadang ya, al-hal itu berfungsi untuk menjelaskan fa'il. Ja'a Abdullah rakiban. Ya, di sini kan fa'ilnya Abdullah, rakiban kembalinya kepada Abdullah. Au bayanan li sifatil maf'uli bihi. Terkadang ya, terkadang hal itu juga berfungsi untuk menjelaskan al-maf'ul bihi. Misalkan kita katakan rakibatul farasa musrajan. Ya, musrajan ini kembalinya ke al-farasa, bukan ke domir ana. Jadi yang musrajan itu al-farasnya, bukan ana, gitu. Nah, al-faras maf'ulun bi, maka kembalinya ke maf'ulun bi. Ya, jadi hal itu bisa kembali ke maf'ulun bihi, bisa kembali ke fa'il, dan ini penting untuk menentukan kembalinya kemana, ya, ke fa'il atau ke maf'ulun bihi ini, ya. Karena itu akan menentukan sekali pemahaman kita terhadap jumlah nanti. Taib. Ya, waqad yakunu muhtamalan lil amrayni jami'an. Nah, terkadang masalahnya adalah ya, hal itu yakunu muhtamal, ya, berpotensi memiliki dua makna sekaligus. Bisa fa'ilnya, bisa maf'ul bih. Ya, contohnya misalkan laqitu Abdullahi rakiban. Saya bertemu dengan Abdullah rakiban. Nah, yang rakiban di sini siapa? Saya yang bertemu dengan Abdullah atau yang Abdullahnya yang rakiban. Nah, bisa dua-duanya kan? Nah, ini namanya muhtamal. Nah, yang seperti ini ya kadang yang suka bikin bingung ya. Ya, ya misalkan di apa namanya? Di kitab-kitab dikasih contoh misalkan saddaqal daraba Muhammadun, atau daraba Muhammadun Zaidan ya zalimaini, ya. Daraba Muhammadun Zaidan zalimaini. Ya. Kalau contoh seperti ini jelas. Doroba Muhammadun Zaidan. Nah, zalimaini. Jadi yang memukul dan yang dipukul sama-sama zalim di situ. Ya. Sama-sama dikatakan zalim. Nah. Wa kama yaji'ul halu minal fa'il wal maf'ul bihi. Maksudnya sama-sama zalim itu kembali ke sama seperti hadis Nabi ya. Unsur ahoka zaliman au madluman. Baik. Wa kama yaji'u al-halu minal fa'il wal maf'ulu bihi fa innahu yaji'u minal khabar nahu anta sadiqi mukhlisan. Baik. Jadi sebagaimana hal itu bisa berbentuk fa'il dan maf'ul bihi, terkadang terkadang hal itu juga bisa berasal dari khabar. Ya, contohnya anta sadiqi mukhlisan. Ya, anta sadiqi mukhlisan. Ya, di sini khabarnya adalah sadiqi dan dia sebagai sahibul hal sekaligus. Ingat sahibul hal itu asma ma'rifah ya. Ya, sahibul hal di situ harus ma'rifah. Sadiqi ini ma'rifah karena dia mudhaf-mudhafun ilaih. Kemudian mukhlisan ya sebagai al-hal di sini kembalinya ke sadiqi tadi. Nah, jadi anta sadiqi wa anta mukhlisun hakada. Ya, jadi kembalinya kemana? Ke khabarnya. Baik. Waqad yaji'u minal majruri biharfil jar. Terkadang juga hal itu berbentuk harful jar. Kalau dikatakan waqad yaji'u min ya, minal majrur, ya minal khobar itu maksud sahibul halnya, ya. Tadi kan kita katakan apa? Ya, yaji'u minal khobar maksudnya ya sahibul halnya berbentuk khobar. Ya, kalau kita katakan yaji'u minal majrur biharfil jar itu maksudnya sahibul halnya berbentuk isim majrur biharfil jar. Contohnya misalkan maratu bihindin rakibatan. Ya, martu bihindin rakibatan. Di sini jar majrurnya di situ kata bihindin. Ya, rakibatan di situ kembalinya ke hindun. Ya, hindun ini adalah isim majrur biharfi jarrin alba di situ. Maka i'rabnya nanti maratu fi'il dan fa'il bihindin. Ya, jar majrur ya alba harfu jarrin mabniun, kemudian hindin ismun majrurun bilba wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah ya wa huwa ya sahibul hal. Tapi biasanya i'rab enggak menyebutkan sahibul hal ya, tapi untuk memperjelas mana sahibul hal dan mana halnya, kita katakan hindin sahibul hal ya, dan dia adalah berbentuk isim
majrur bil ba. Kemudian raqibatan ya, hal mansub wa alamatu nasbihi al fathah. Baik. Kemudian waqad yaji'u waqad yaji'u minal majruri bil idhafah nahu qawlihi ta'ala an yattabi' millata Ibrahima hanifa. Terkadang qad ketemu fil mudhari ya. Terkadang ya, hal itu bisa berasal dari majrur bil idhafah. Ya, maksudnya berarti sahibul halnya berbentuk al majrur bil idhafah. Ya, berbentuk al majrur bil idhafah. Baik. Ya, contohnya misalkan anittabi millata Ibrahima hanifa. Yang hanif itu apa? Yang hanif itu Ibrahimnya atau millahnya? Ya. Ya, jawabannya adalah Ibrahimnya yang hanif. Kenapa? Karena hanif mudzakkar di situ. Seandainya kembalinya ke millah tentu dia muannas, hanifatan begitu kan. Nah, tapi dia kembalinya ke Ibrahim. Yang mana Ibrahim ini posisinya adalah sebagai isim majrur atau isim majrur bi ya wahwa mudhafun ilaih. Ya, jadi mudhafun ilaih majrurun bi millah gitu. Jadi majrur bil idhofah di sini. Fa hanifan halu min Ibrahim wa Ibrahim majrur bil fathah niyabatan anil kasrah wa huwa majrurun bi idhofati millata ilaih. Nah, jadi kembalinya kepada Ibrahim di sini ya. Hal yang berbentuk ya, hal hanifan di sini kembalinya ke Ibrahim bukan ke millah. Dan Ibrahim ini berbentuk mudhafun ilaih, millah sebagai mudhaf. Berarti kesimpulan kita sekarang sampai sini adalah bahwasanya hal itu ya bisa berbentuk fa'il ya. Yang pertama dia bisa berbentuk fa'il dan ini yang paling banyak, paling mudah contohnya dideteksi. Kemudian terkadang hal itu juga bisa berbentuk al-maf'ul bihi. Kemudian yang ketiga bisa berbentuk al-khabar. Yang keempat bisa berbentuk al-majrur biharfil jar. Dan yang kelima hal itu bisa berbentuk al-majrur bil idhofah. Baik. Berarti kalau al-majrur bit tabaiyah atau bil wasfiyah nggak masuk ke sini. Ya. Nah, jadi sampai sini bisa sudah kita simpulkan ada 5 bentuk al-hal. Ya. Ya, 5 bentuk al-hal itu ya, tetap sahibul halnya sama. Ya, sahibul halnya adalah ma'rifah. Baik. Ya, itu dia pembahasan tentang al-hal. Ya, baru kemudian kita akan masuk ke syurutul hal dan syurut sahibul hal. Dikatakan di sini syurut sahibuha. Nah, di sini sekarang dikatakan di sini kembalinya ke al-hal. Tadi kita katakan kata al-hal itu mustarak, bisa mudzakkar, bisa muannas. Type. Ya, jadi kita potong sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.